Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Kita masih lanjut dalam materi JP Membership ya teman-teman. Di sini kita sebelumnya telah melakukan aktivasi JP Membership dan sekarang kita akan masuk lebih dalam lagi ke dalam dashboard dari JP Membership. Nah, kita harus login terlebih dahulu ke dalam member area kita ya, ke dalam member area JP Membership ya. Di sini silakan masukkan email dan passwordnya yang telah dibuat pada saat kita melakukan aktivasi ya. Kemudian tekan login dan sekarang kita masuk ke dalam dashboard dari JP Membership. Nah, teman-teman, apa yang harus kita lakukan pertama kali di dalam dashboard JP Membership ini setelah melakukan instalasi ya. Teman-teman, yang harus teman-teman lakukan adalah melakukan setting ya. Di sini ada menu setting ya, menu setting. Teman-teman ada general setting dan juga ada notify setting. Yang harus kita lakukan pertama adalah melakukan setting pada general setting ya, dimana teman-teman, kalau teman-teman lihat di sebelah pojok kiri atau di browser kita ini masih tertulis nama website ya. Jadi belum kita setting sama sekali. Jadi kita harus setting terlebih dahulu ya. Yang pertama di sini kita tekan website setting. Nah, secara default ya ada logonya Jago Promo ya. Di sini ada logo utama, logo terang, kemudian ada favicon, ada background ya. Nah, ini semuanya nanti kita ganti ya. Jadi nanti teman-teman harus ganti sesuai dengan websitenya ya. Kemudian di sini ada nama website, kemudian slogan, deskripsi, kemudian nama admin, email kontak, kemudian di sini ada email untuk notifikasi ya, kemudian ada kontak WhatsApp, kontak telepon dan alamat lengkap. Nah, ini harus diisi ya agar website kita ya benar-benar profesional ya. Nah, ini kita mau kasih di sini misal nama website, saya contohkan swotteam.id ya, misalkan seperti ini. Slogan, misalkan slogannya kita buat bisnis online miliaran modal recehan, misalkan seperti itu ya. Nah, ini deskripsinya kita tuliskan sebuah contoh seperti ini. Kemudian nama pengelola, nama saya ya. Kemudian emailnya kita kasih email untuk kontak, contoh seperti ini ya. Kemudian email untuk notifikasi. Nah, ini untuk email notifikasi teman-teman bisa gunakan Gmail saja ya. Jadi teman-teman ketika ada notifikasi langsung masuk ke handphonenya ya. Contoh di sini saya kasih emailnya ini ya. Kemudian nomor telepon, kontaknya ya. Nah, ini nomor WhatsApp. Kemudian nomor telepon. Kemudian alamat lengkap, mungkin saya kasih ini ya, Jalan Nah, jika sudah teman-teman silakan submit. Nah, sekarang sudah berubah ya. Jadi di bagian atas ada general setting. Di sini ada tulisan swotteam.id ya. Nah, sesuai dengan yang ada di sini. Nah, kemudian untuk logo ya, logo ini juga teman-teman silakan update ya, sesuaikan saja
logo terang, kemudian favicon, kemudian ada background ya. Background ini adalah background login ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman ingin merubahnya, teman-teman juga bisa ya. Nah ini contoh ya. Contoh di sini saya logout dulu ya. Contoh di sini logout. Nah inilah backgroundnya teman-teman ya. Background ini bisa kita ganti ya. Misalkan ini mau kita ganti. Kita masuk lagi ke setting ya. Contoh kita mau ganti mungkin ini ya. Nah logonya begini. Kemudian kita simpan. Oke, nah backgroundnya udah ganti. Coba kita logout terlebih dahulu. Nah backgroundnya sudah berubah ya. Nah seperti ini teman-teman ya. Kemudian kita login kembali. Kita pilih setting, website setting. Nah teman-teman ini ya logo utama ini juga teman-teman harus ganti ya. Favicon juga ganti ya. Favicon itu tempatnya di mana nih? Di pojok kanan, pojok kiri atas di browser kita. Ini namanya favicon ya. Jadi teman-teman ketika ini diganti maka di sini juga akan berubah nantinya ya. Jadi seperti itu. Nah kemudian di sini ada transaksi manual teman-teman ya. Di transaksi manual ini teman-teman bisa melampirkan nomor rekening ya, karena nanti di transaksi ini teman-teman ini yang nanti akan digunakan untuk transaksi. Ketika ada orang order maka teman-teman akan menggunakan rekening yang ada di sini ya. Ketika teman-teman isi ya, misalkan ini kita mau pakai rekening BCA atas nama ini ya. Misalkan seperti ini ya, kemudian simpan. Oke, nah maka akan muncul seperti ini. Kemudian misalkan mau tambah lagi rekening apa ya, misalkan Bank Mandiri, misalkan seperti ini ya. Nah ini kita contoh saja, simpan. Nah rekening ini nanti akan muncul di saat tagihan, kemudian ketika ada orang melakukan order ya teman-teman. Kemudian di sini ada payment gateway ya. Nah payment gateway ini teman-teman untuk sementara waktu masih menggunakan Duitku ya. Ada Duitku teman-teman, nanti akan kita bahas dalam video terpisah ya. Jadi Duitku ini adalah payment gateway. Jadi ketika nanti teman-teman menggunakan payment gateway Duitku, semua transaksi akan berjalan otomatis ya. Ketika orang melakukan pembayaran, aktivasi dan sebagainya otomatis ya. Jadi nanti kita bahas secara terpisah untuk payment gateway ya. Kemudian di sini ada afiliasi sistem. Nah, untuk afiliasi sistem ini teman-teman digunakan ketika teman-teman ingin memberikan referral atau komisi kepada membernya teman-teman ya. Nah ini bisa diaktifkan bisa tidak ya. Misalkan ini diaktifkan, teman-teman tinggal atur nih mau dikasih komisi berapa ya. Ketika diaktifkan teman-teman simpan seperti ini ya. Kemudian diatur nih komisinya berapa ya, berapa persen ya, seperti itu. Misalkan tidak diaktifkan ya, kita simpan. Maka ketika kita login ya, kita contoh di dalam member area ya. Nah ini adalah member areanya. Nah teman-teman di sini tidak ada menu afiliasi ya. Nah, di sini produknya juga nggak ada, akses produk juga belum ada ya, karena belum kita buat ya. Nah kemudian di sini belum ada menu afiliasi. Nah kalau teman-teman afiliasinya ini kita aktifkan, kemudian kita setting ya, kita simpan ya, di sini akan ada menu afiliasi ya. Nanti akan muncul di sini link afiliasi, kemudian list order, kemudian list user, kemudian list komisi ya, kemudian konten promosi ya. Teman-teman akan muncul untuk afiliasinya ya. Oke. Nah, bagaimana cara menambahkan level ya di sini teman-teman? Misalkan nih kita mau ngasih apa? Free member ya, free member misalkan mau dikasih komisi ya, mungkin free member dikasih komisi 10%. Teman-teman tinggal simpan seperti ini ya. Secara otomatis nanti ketika pembeli dari link afiliasi member teman-teman
akan mendapatkan komisi 10% dan nanti akan ada recordnya ya, nanti akan terrecord di sini teman-teman, ada di list komisi ya. Nah, di list komisi nanti akan ada rincian transaksinya, transaksi invoice nomor berapa dan seterusnya, besaran komisinya berapa, semua terinci di dalam list komisi di sini. Ya, jadi seperti itu. Nah, kalau teman-teman tidak ingin mengaktifkan ya, misalkan ingin jualan sendiri saja gitu ya. Ya, teman-teman silakan dinonaktifkan seperti ini, maka di sini juga member teman-teman juga tidak akan mendapatkan list komisi ya, tidak akan mendapatkan link komisi, link afiliasi. Nah, kemudian di sini ada mail sender. Ya, di sini teman-teman, di mail sender ini teman-teman nanti kita akan bahas secara video terpisah. Nah, di sini saya akan berikan gambaran teman-teman ya. Nah, di sini kita bisa menggunakan mail SMTP ya. Mail SMTP itu nanti kita buat terpisah ya videonya. Nanti biasanya dari setiap hostingnya teman-teman pasti akan ada mail SMTP-nya ya. Jadi teman-teman bisa mengirim menggunakan domainnya teman-teman sendiri tanpa harus berlangganan API ya. Jadi menggunakan mail SMTP dari hostingnya. Namun biasanya untuk pengiriman yang banyak atau dalam jumlah besar, maka mail SMTP dari hosting pribadi itu biasanya diblokir ya. Jadi kalau nggak salah sih 1 jam, 1 hari itu nggak boleh lebih dari 100 email kalau nggak salah ya. Nah, jadi seperti itu ya, ada dibatasi seperti itu. Nah, kemudian di sini ada opsi berikutnya, ada menggunakan mail API ya. Nah, di sini mail API teman-teman bisa menggunakan marketing ya. Nah, teman-teman bisa menggunakan marketing ya. Di sini kalau belum punya, teman-teman bisa tekan saja get API ya, marketing ini. Marketing API, teman-teman bisa tekan get API, teman-teman bisa mendapatkan marketing API di sini ya. Nah, kemudian di sini selain menggunakan email sender, teman-teman juga bisa membuat notifikasi dengan menggunakan WhatsApp sender ya. Nah, di sini di menu WhatsApp sender ini, teman-teman di sini untuk sementara waktu yang tersedia adalah menggunakan API dari Star Sender teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman ingin menggunakan notifikasi WhatsApp, teman-teman bisa menggunakan Star Sender. Nah, bagaimana cara kalau belum punya Star Sender ya, teman-teman bisa order di sini ya, di sebelah kanan ada Star Sender API, teman-teman bisa get it di situ ya, atau japri saya juga bisa, nanti saya bantu ya. Nah, seperti itu. Nah, untuk general setting ya teman-teman, seperti itu untuk setting-setting untuk payment gateway, kemudian email sender, WhatsApp sender, kita akan sediakan video terpisah ya, video khusus bagaimana teman-teman melakukan pengaturannya ya. Nanti akan muncul di sebelah kanan ya, di sini teman-teman bisa klik saja, ada video tutorialnya. Nah, mungkin itu teman-teman untuk video kali ini. Langkah pertama yang harus teman-teman lakukan setelah install adalah melakukan setting ya. Jadi videonya, tutorialnya seperti yang teman-teman sudah lihat ini ya. Oke, kita jumpa lagi pada video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Sukses selalu untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.